Kitab apa Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad. Oke, Pak Sae juga sudah hadir. Oke, Eli Indayani. Oke, terima kasih Pak Sae. Semoga barokah. Copi juga sudah hadir. Oke, kita mulai ya. Sudah banyak alhamdulillah yang bergabung. Sudah di angka 110. Alhamdulillah kita mulai saja. Yang belum saya sapa mohon maaf dan insya Allah nanti di tengah-tengah kita sapa lagi ya. Sebelumnya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Kita bacakan dulu makalah yang ke-14 ya. Makalah yang ke-14 dari bab kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Ini makalah yang ke-14 dari bab kelima ya. An Abdillahil Antaqi rahimahullahu qala. An Abdillahil Antaqi rahimahullahu qala. Jadi an Abdillah dari Abdillah al-Antaqi rahimahullah qala. Beliau bersabda, beliau berkata, khamsun. Nah, ini di awal kalimat isim maka dibaca rofa ya. Khamsun. Nah, itu. Khamsun itu 5. Nah, ini khamsun kenapa dibaca khamsun? Karena mubtada ya. Khamsun mubtada yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Nah, maka depannya dibaca khobar. Hunna. Nah, ini hunnanya adalah domir munfasil. Nah, ingat ya, kalau domir munfasil itu adalah isim yang rofa. Nah, jadi domir munfasil itu isim yang rofa. Jadi kalau di awal dia menjadi mubtada. Nah, karena khamsun juga mubtada, berarti ini mubtada kedua. Ya, kenapa disebut mubtada kedua? Karena sudah ada mubtada. Jadi khobarnya itu khobar lagi gitu ya. Jadi hunna domir munfasil sebagai mubtada 2. Maka kita mencari khobar 2. Ketemu min. Min ini huruf jar. Maka depannya dibaca majrur. Dawai. Maka wahuwa yang dijarkan dengan kasroh. Oke. Kang Akur, terima kasih ya. Oke. Jadi min dawail qalbi ini adalah khobar 2 dari hunna. Belah duren, terima kasih. Jadi khamsun mubtada yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, hunna domir munfasil sebagai mubtada 2. Min huruf jar dawai majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-qalbi mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Min dawail qalbi sebagai khobar kedua. Nah, khobar 2 maksudnya. Khobar 2 dari hunna. Hunna min dawail qalbi baru sebagai khobar. Oke, terima kasih tadi Ahmad Haidar. Oke, kemudian Rindu juga terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Tuan hamba salam Malaka Malaysia hadir. Alhamdulillah ya. Tuan hamba ya istiqomah ya. Alhamdulillah. Kemarin juga beliau hadir juga. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Asih. Oke, Asih bismillah. Asih ya. Oke. Kemudian Wildana
Wildanal Faini. Gresik hadir Ustaz. Oke, lanjut ya. Khomsun hunna min dawa'il qalbi. Jadi 5 hunanya mereka yang dimaksud 5. 5 adalah min dawa'il qalbi. Dari obat hati. Nah, begitu. Jadi 5 adalah 5 dari obat hati. Nah, sebetulnya ini kita sudah kenal ya. Obat hati yang ada 5 gitu kan. Kita sudah sering kenal lah. Ini sering dilakukan gitu ya. Tapi disinilah kitabnya. Disinilah kita ngajinya ya. Jadi obat hati itu ada 5. Itu yang biasa kita kenal ya. Oke, kita coba lihat. Semarang hadir Ustadz. Bang Ib. Oh, Bang Ib Semarang ya. Mudah-mudahan istiqomah. Oke. Nah, kemudian Chen Hasbullah Hatta. Chen Hasbullah Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bu Un Citerep. Alhamdulillah nih. Bu Un sudah hadir. Pak Teguh juga sudah siap ngaji ya. Pak Teguh ya. Muhammad Depok hadir Ustaz. Lampung hadir. Yare-yare. Yare-yare ya. Nomor 1 ya anggotanya Yare-yare ya. Oke, subhanallah. Lampung hadir. Oke. Spin Garut hadir. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oh, ini belum selesai dari sini. Jadi 5 adalah 5 dari obat hati indak qaswatihi. Nah, ini indaknya zorof. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Makanya dibaca qaswati. Nah, ini dibaca qaswati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi indak qaswatihi, ketika mengerasnya hati. Nah, begitu. Jadi di sini 5 adalah 5 dari obat hati indah qaswatihi, ketika mengerasnya hati. Nah, begitu ya. Kemudian di sini ada wahadhil khamsatu. Nah, ini kenapa dibaca khamsatu? Karena badal dari hadhihi. Hadhihi itu adalah isim isyarah ya. Kata setelah isim isyarah adalah badal. Ya, maka dibaca al-khamsatu. Badal mengikuti mubdal minhu. Hadhihinya ini adalah mubtada. Ya, jadi isim isyarah sebagai mubtada. Nah, mubtada itu adalah isim yang rofa. Maka dibaca al-khamsatu. Ya, wahadhil khamsatu. Yang 5 ini atau ini yang dimaksud adalah 5. Nah, ma'khuzatun. Nah, ini dibaca ma'khuzatun. Kenapa dibaca rofa? Karena khobar dari hadhihi. Ya. Ma'khuzatun ini ngambil polanya dari isim maf'ul ya. Isim maf'ul itu diartikan yang di. Jadi kalau ma'khuzatun yang diambil. Nah, maknanya begitu. Yang diambil min kalamis sayyidil jalili. Nah, jadi min kalamis sayyidil jalili. Min huruf jar, kalami majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. As-sayyidi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Al-jalili naat dari as-sayyidi. Dari kalam Sayyid Al-Jalil. Oh, Pak Cik, terima kasih ya. Dari ma'khudun. Oh, terima kasih Pak Cik. Semoga berkah. Oke, terima kasih Pak Cik. Oke, terus Pak Cik. Disuruh terus ya. Ustadznya malah kesenangan. Oke, terima kasih. Semoga barokah Pak Cik. Temimin, oh Masya Allah. Temimin ya. Sehat Temimin. Oke, belah duren. Terima kasih. Oke. Ma'khuzatun. Ini adalah khobar dari hadhihi ya. Oke, Ibnu terima kasih ya. Oke. Ma'khuzatun adalah khobar dari hadhihi ya. Oke. Ini 5
gitu. Ma'khudatun, diambil, min kalamis sayyidi al-jalil, dari kalamnya as-sayyid al-jalil. Jadi dari kalamnya Sayyid al-jalil. Al-jalil itu yang agung ya. Sayyid yang agung. Siapa Sayyid yang agung itu? Maka ini dibaca badal. Badal dari Sayyid. Nah gitu. Siapa sih Sayyid yang agung itu? Maka dibaca Ibrahim. Jadi Ibrahim ini isim yang apa? Pak Cik, terima kasih. Ibrahim ini adalah isim yang cer. Karena as-sayyidi. Nah, tadi as-sayyidi adalah mudhof ilaih dari kalami. Jadi dibacanya Ibrahim. Begitu ya. Jadi dari kalam as-sayyid al-jalil Ibrahim al-khawasi. Baru di sini dibaca ngejer ya. Jadi Ibrahim al-khawasi. Nah, jadi kalimat ini yang 5 nanti itu diambil dari kalamnya Sayyid al-Jalil Ibrahim al-Khawas. Nah, itu yang dimaksud ya. Oke. Kama, nah ini kaknya adalah huruf jar ya. Maknya huruf masdariyah. Ini maknya adalah huruf masdariyah. Bukan isi mausul ya, tetapi huruf masdariyah. Maka di depannya menjadi silahnya. Zakaro. Zakaro ini fi'il madi. Dibaca zakaro adalah fi'il madi. Domirnya huwa. Lalu ketemu domir mutasil. Maka domir mutasilnya itu sebagai maf'ul bi muqaddam. Kalau ada isim yang rofa, kalau ada isim maka dibaca rofa sebagai fa'il. Kebetulan di sini ada an-nawawiyu. Maka dibaca an-nawawiyu itu fa'il. Ya. Fa'il dari zakaro. Ya, jadi kama zakarohun nawawiyu. Nah, sebagaimana Imam An-Nawawiyu, Imam Nawawi menyebutkannya. Maksudnya menyebutkan yang 5 itu fi, nah itu di mana? Fi tibyani. Dalam kitab At-Tibyan. Nah, begitu ya. Jadi yang 5 nanti yang akan kita terangkan itu diambil dari kalamnya As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas gitu. Sebagaimana Imam Nawawi menyebutkannya fit tibyani dalam kitab At-Tibyan, begitu maknanya ya. Kemudian wazada. Wazada, zada ini adalah fi'il madi ya. Fi'il madi domirnya huwa, maka belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya dibaca fa'il. Ba'du. Nah, ini ba'du adalah fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Jadi zada ba'duhum ala hadhil khamsati. Nah, kenapa dibaca khamsati? Karena badal dari hadhihi. Hadhihinya adalah majrur dari ala. Begitu ya. Jadi ba'duhum ala hadhil khamsati. Baru depannya dibaca asya'a. Gitu. Oke, kenapa dibaca asya'a? M. Sugi, terima kasih ya. Oke. Kenapa dibaca asya'a? Karena maf'ul bi. Maf'ul bi dari ba'du. Zada fi'ilnya, ba'du fa'ilnya, maka asya'a adalah maf'ul bihnya. Nah, maka depan dibaca kathirotan. Nah, kathirotan adalah naat dari asya'a. Ayai, terima kasih ya. Oke, begitu. Oke ya, nyambung ya. Oke, jadi zada telah menambah. Siapa yang telah menambah? Ba'duhum. Sebagian ulama, gitu, sebagian mereka, maksudnya sebagian ulama, ala hadhil khamsat. Atas yang 5 ini. Asya'a kathiratan. Nah, terhadap sesuatu yang banyak. Lakin, nah ini, lakin ini adalah huruf idrob. Ya. Lakin dan huruf idrob ini tidak mempengaruhi kata di depannya. Ya, jadi idrob itu
untuk membenahi kalimat sebelumnya. Ba'duha, nah ini dibaca ba'du jadi mubtada yang dirofakkan dengan domah wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke ya. Asya'a apa tadi? Mudhof dari jer dan apa tadi? Ulangi lagi, tadi ada yang nanyain ya. Oke. Jadi ba'duha yadkhulu fiha. Ini yadkhulunya fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, fi-nya huruf jer, hanya domir mutasil sebagai majrur. Jadi ba'duha yadkhulu fiha. Nah, ini ya. Sebagiannya adalah yadkhulu fiha, masuk pada asya'a. Haknya kembali ke asya'a. Ya, jadi akan tetapi sebagiannya adalah dia masuk pada asya'a. Nah, begitu. Jadi yang kita ambil pokoknya 5 ya. Jadi ada 5 yang akan kita pelajari, bahwa obat hati itu adalah 5. Nah, begitu dulu ya. Oke. Asya mudhof ilaih, Bos. Ah? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari mana asya'a? Mudhof ilaih dari mana ini? Riyad ya, Riyad nanya asya'a mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari mana? Mudhofnya yang mana? Coba tunjukkan mudhofnya ya. Riyad tunggu ya, mudhof ilaih. Mudhofnya yang mana? Oke ya. Oke. Terus yang pertama adalah mujalasatus sholihina. Jadi pertama adalah mujalasatus sholihina. Mujalasatus sholihina. Jadi majlis orang-orang soleh. Ya, itu merupakan obat hati. Gitu. Ya, jadi obat hati. Mujalasatus sholihina. Oke. Mau nggak tunjukkan yang mana? Terus ya, apa yang dimaksud? Nah, ahlil khairi. Jadi as-solihina ini adalah mudhof ilaih. Jadi mujalasatu adalah mubtada yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof. As-solihina mudhof ilaih yang dijerkan dengan yang dijerkan dengan iya, karena jama muzakkar salim, begitu ya, gitu kan? As-solihina itu siapa? As-solihina itu adalah ahlil khairi. Nah, ini dibaca ahli karena membadalkan as-solihina. Ya, jadi as-solihina ini isim yang jer, maka dibaca ahlil khairi. Nah, ahlinya badal wa huwa mudhof, al khairi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Khuduru. Ini dibaca khuduru. Kalau dibaca khuduru, dia bisa menjadi mudhof. Karena tidak bertanwin. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Tidak pakai al, tidak pakai tanwin. Maka boleh menjadi mudhof dari mudhof ilaihnya al-wa'zi. Jadi majalisil wa'zi. Jadi khuduru bisa menjadi mudhof ya, karena tidak pakai al maka depannya dibaca mudhof ilaih. Majalisil wa'zi. Hadir pada majlis nasihat. Jadi yang dimaksud
Majelis-majelis orang-orang soleh itu, yang dimaksud orang soleh adalah ahlil khairi, ya, ahli kebaikan. Yang dimaksud hadir pada majelis-majelis nasihat. Nah, Mas Yanto, terima kasih. Ya, hadir pada majelis-majelis nasihat. Nah, kemudian ini wawunya atop, maka dibaca depannya maktuf, yaitu akhbari. Ya, dibaca akhbari solihina. Nah, wa akhbari solihina. Dan berita-berita orang soleh. Atau sejarah orang soleh. Jadi majelis yang bercerita tentang perilaku orang-orang soleh dulu. Nah, ini ada dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, ya. Jadi kitab Tanbihul Mukhtarin itu bercerita tentang orang-orang soleh dulu. Nah, itu kita tinggal napak tilas, ya. Napak tilas itu mengikuti perilaku mereka. Tapi bagaimana kita bisa mengikuti karena kita juga tidak mempelajarinya, ya. Nah, makanya harus mengetahui, harus belajar, ya. Ada kitab-kitabnya orang-orang soleh dulu, ya, tentang perilaku orang-orang soleh dulu, yaitu kitab Tanbihul Mukhtarin, ya. Itu di situ banyak cerita tentang orang-orang soleh dulu. Bagaimana orang soleh dulu sholat malamnya, bagaimana makan, bagaimana minumnya. Nah, mereka banyak, ya, cerita-cerita di sana. Gitu. Nah, itu namanya mujalasatus solihin. Jadi majelisnya orang soleh, begitu, ya. Jadi termasuk kita hadir di pengajian, kan. Nah, ini khuduru majalisil wa'dhi. Nah, ini termasuk majelis taklim. Kita hadir di pengajian-pengajian. Nah, itu salah satu obat hati yang pertama. Ya, huduru majalisil wa'dhi wa akhbaris solihin. Dan kita mendapat cerita, berita, kabar orang-orang soleh. Gitu, orang-orang soleh dulu, ya. Itu ada satu kitabnya itu. Ketika dibuka, dipelajari, kita akan mengenal bagaimana perilaku keseharian mereka. Nah, itu. Oke, ya. Mas Yanto, terima kasih. Nanti suatu saat saya kasih contoh cerita dari kitab Tanbihul Mukhtarin, ya. Cerita orang-orang soleh dulu, ya. Insya Allah. Atau besok, ya. Besok saya coba buka cerita orang-orang soleh. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak berhalangan. Besok saya ceritakan tentang orang-orang soleh dulu dari kitab Tanbihul Mukhtarin. Ahmad Haidar, terima kasih. Oke. Terima kasih, ya, Pak Ahmad, ya. Oke. Temimin, Masya Allah. Gitu, ya. Oke, kemudian ini wawanya masih atop, maka dibaca wa yadkhulu fi dzalika. Yadkhulu, masuk, fi dzalika, dalam hal itu. Apa yang masuk dalam hal itu? Maksudnya masuk dalam hal mujalasatus sholihin, ya. Masuk, apa itu as-sumtu? Ini juga masuk, ya. As-sumtu itu sikap diam. Sikap diam itu masuk, ya. Pak Cik, terima kasih. Sikap diam itu gimana? Nah, gitu. Ketika kita dizolimi, ketika dijelek-jelekin, gitu, ketika dirugikan, gitu, dia memilih bersikap diam, ya. Tidak membalas, maksudnya. Percayakan bahwa Allah lah yang membalas. Itu sikap diam. Atau bisa juga diartikan tidak banyak bicara. Ya, tidak banyak bicara untuk menyakiti hati orang. Kita kadang-kadang usil, ya, ingin ngomong kepada seseorang sesuatu yang kita mau, menjelek-jelekan atau
ya dan lain sebagainya lah ya, yang tidak baik gitu. Itu kita terbawa untuk melakukannya. Maka asum tuh bersikap diam itu termasuk obat hati. Nah, begitu ya. Jadi kita tidak menanggapi ketika seseorang sepertinya menyakiti, entah itu dengan tulisannya, dengan ucapannya, dengan sikapnya gitu kan. Nah, asumtu. Kita pakai sikap asumtu. Dan asumtu adalah obat hati. Alifuddin 907 ya. Gitu. Assalamualaikum Ustadz, boleh tahu kitabnya cetakan apa dan covernya yang bagaimana yang bagus? Murotal ya. Untuk kitabnya Nasoihul Ibad, kalau untuk cetakannya bebas ya. Cetakan apapun, yang penting dibuka itu hurufnya jelas, begitu. Ya, hurufnya jelas, bagus, gitu. Coba ada cetakan yang tulisannya kurang bagus, makanya dilihat. Nah itu, insya Allah sama ya. Yang penting nanti dilihat makolahnya sama babnya. Insya Allah sama, ya. Kecuali salah cetak lah ya. Paling ada lah beberapa salah cetak gitu. Ya itu udah hal yang biasa, gitu. Oke, ini ada yang bantu ini. Bab apa Ustadz yang dibahas? Bab kelima, makalah yang ke-13, ke-14. Oke. Not, terima kasih not. Oke. Subarsa 78, bab apa? Bab 5. Ya, bab 5 makalah ke-13. Oke. Tidak saya pampangin ya, biasanya saya pampangin karena pas dipampangin nggak bisa. Ya, akhirnya saya langsung ya. Oke. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi wayadakhulu fi dzalika. Jadi ternyata masuk fi dzalika dalam hal obat hati. Apa itu? Asumtu. Sikap diam. Jadi sikap diam ya. Kita suka terpancing untuk membalas. Biarkan. Orang baik pasti bernasib baik. Orang jahat, orang buruk pasti bernasib buruk. Yakinlah itu. Jangan pernah membalas. Walaupun ada tulisan menyakitkan, ucapan menyakitkan, sikap menyakitkan kita. Asumtu, bersikap diam. Itu lebih baik. Ya, terhindar dari dosa. Ya, bahkan menjadikan obat hati. Ya. Kalau kita membalas malah kita sakit hati, ya. Gitu. Ya. Oke, siap. Nah, kemudian wal uzlatu. Wal uzlatu anil khaidina. Nah, ini wal uzlatu anil khaidina. Oh ya, tadi saya jelasin dulu ya. Yang ini kenapa dibaca asumtu. Nah, kenapa dibaca rofa? Ini fa'il dari yadkhulu ya. Ya, ini yadkhulu ini fi'il mudhari, domirnya huwa. Jadi belum bisa menjadi fa'il. Maka asumtu isim di depannya dibaca fa'il. Makanya tadi sikap diam masuk pada obat hati ya, pada hal itu. Maksud pada masuk pada mujalasatus sholihin. Gitu. Itu asumtu. Kemudian wawunya atop. Maka depannya dibaca wal uzlatu. Wal uzlatu anil khaidina fil batili. Nah ini. Di sini uzlatu ini maktuf dari maktuf alainya asumtu. Jadi uzlah pun masuk. Nah ini. Uzlah pun masuk. Uzlah dari apa? Gitu kan. Uzlah itu melepas diri boleh ya. Atau mengasingkan diri boleh ya. Mengasingkan diri dari apa? Melepas diri dari apa? Anil khaidina. Khaidina. Nah, ini khaidina ini adalah orang-orang yang menjalankan
atau orang-orang yang membicarakan fil batil, dalam kebatilan. Ya. Khaidina fil batili. Nah ini di sini ada annya huruf jar, maka al khaidina, oke, lancar tri, ya terima kasih Pak Saiful juga terima kasih. Not terima kasih ya, subhanallah. Jadi khaidina ini majrur yang dijarkan dengan iya. Karena jamak mudzakkar salim pasam, terima kasih. Afiu, terima kasih ya. Khaidina ini adalah majrur yang dijarkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Andri, terima kasih Pak Andri. Fil batili, fi-nya huruf jar, al batili majrur yang dijarkan dengan kasrah. Jadi di sini uzlah mengasingkan diri atau melepaskan diri dari orang-orang yang menjalankan dalam kebatilan. Itu uzlah. Ya, kalau kita berada di sekitar atau di sebuah pekerjaan yang pekerjaannya itu orang-orangnya, Bu Neni terima kasih. Orang-orangnya selalu membicarakan kebatilan atau melakukan kebatilan. Kita melepaskan diri dari itu. Itu uzlah namanya. Jadi melepaskan diri, ya. Itu termasuk obat hati. Ya. Kita melepaskan diri. Begitu ya. Al-khaidina fil batil. Tidak gampang memang lepas itu. Tidak gampang. Makanya di situ dibutuhkan perjuangan ya. Butuh modal ilmu gitu. Agar dia mampu untuk melepaskan diri. Nah, itu uzlah namanya ya. Jadi tidak mesti lari ke hutan. Uzlah itu tidak mesti lari ke hutan. Kita coba menjadi tampil beda. Nah, itu uzlah. Tampil beda dari kebanyakan orang gitu ya. Maksudnya kebanyakan orang al-khaidina fil batili. Mereka rame-rame melakukan kebatilan, kita lepas dari kawan-kawan kita, dari saudara-saudara kita, atau dari teman-teman kita yang sejawat. Kita melepaskan diri. Maka itulah uzlah. Dan itu termasuk obat hati yang pertama. Ya, itu. Masuk dalam kategori mujalasatus sholihin. Majelis orang-orang soleh. Ya. Jadi masuk majelis orang-orang soleh itu yang pertama adalah huduru majalisil wa'di. Hadir di majelis nasihat. Wa akhbaris sholihin. Mengetahui berita-berita orang-orang soleh. Ya, insya Allah besok coba saya bahas dari kitab Tanbihul Mukhtarin. Orang soleh itu seperti apa dulu. Nah, itu salah satunya nanti kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan besok ya. Kita coba pengen tahu seperti apa akhbaris sholihin. Oke, terima kasih. Oke, warna-warni ya tadi ya. Terima kasih banyak warna-warni. Mudah-mudahan barokah. Oke. Terus wa yadkhulu fi dzalika as-sumtu wal uzlatu. Bersikap diam masuk kategori mujalasatus sholihin. Majelis-majelisnya orang soleh. Wal uzlatu anil khaidina fil batili. Itu pun masuk ya. Melepas diri dari kelompok atau dari orang-orang yang selalu menjalankan kebatilan. Keluar. Nah, itu namanya uzlah. Oke, mudah-mudahan kita bisa diberikan kemampuan untuk bisa lepas dari itu. Oke, kemudian berikutnya yang kedua, wa qiraatul Qur'ani. Nah, ini wa qiraatul Qur'ani. Membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Quran itu semua orang bisa ya. Bisa membaca Quran. Tapi diberi kesempatan untuk membaca oleh Allah
Jarang orang yang bisa. Dia bisa baca Qur'annya, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk membacanya. Misalkan satu hari satu lembar, atau 2 lembar. Itu jarang kita ya. Artinya kadang kita itu diberi kesempatan oleh Allah bisa membacanya, tapi tidak diberi waktu untuk membacanya. Dalam satu hari berapa lembar gitu. Itu Masya Allah. Makanya beruntung ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk punya waktu membuka Al-Quran dan membacanya. Walaupun 1 lembar atau 2 lembar. Tatang, terima kasih Pak Tatang, Tugu Mas. Ya, oke. Semoga barokah Pak Tatang. Ya. Bang Jack, oke, terima kasih. Nah, di sini yang dimaksud membaca malah lebih dalam ya, yaitu bit tadabburi. Ini B-nya huruf cer, maka ini dibaca majrur. Jadi ini isimnya. Tadabburi. Ini asalnya tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulun. Tadabburun. Gitu. Kalau dimasukin di huruf cer, maka menjadi tadabburi. Nah itu. Tadabburi fil makna. Miftah, terima kasih Pak Zaid. Pak Zaidai terus ya, terima kasih ya. Kemudian Mawar tadi ya. Miftah Mawar. Miftah ya, Miftah, terima kasih. Bab dan makola berapa Ustadz? Ini Marwan ya Pak Marwan. Pak Marwan, babnya ke-5, makolahnya ke-14. Ya, gitu. Babnya ke-5 ya. Bab ke-5, makolah 14. Oke, kita lanjut ya. Jadi waqiraatul Qur'ani di sini adalah bit tadabburi fil makna. Jadi bit tadabburi. Ayai, terima kasih ya. Tadabbur itu merenungi fil makna, di dalam makna. Merenungi di dalam makna. Gimana kita mau merenungi di dalam makna ya? Kitanya belum paham. Nah itu. Makanya masih kita dituntut untuk memahami Al-Quran. Begitu ya. Karena begitu kita buka Al-Quran itu tulisannya Arab. Maka di situ butuh ilmu untuk membacanya. Karena bukan bahasa kita ya. Begitu buka bisa baca dituntut untuk tahu kata per katanya. Nah, terima kasih ya. Nah, itu makanya ayo kita semangat untuk mengetahui tata bahasa Al-Quran. Gitu ya. Kita mulai dari mengenal apa itu fi'il, apa itu isim, apa itu huruf. Karena di Quran itu cuma 3 sebetulnya ya. Terdiri dari fi'il, kata kerja, kemudian kata benda isim, kemudian huruf kata depan. Pahami itu, lalu mengetahui kedudukan-kedudukan katanya di dalam kalimat, insya Allah kita mulai memahaminya. Begitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menampilkan series ya untuk ini. Baru fi'il madi ya yang saya tampilkan. Nanti berikutnya adalah fi'il mudhari. Itu berbentuk video ya. Monggo dibuka, diklik itu VT saya yang terbaru itu sudah ada series fi'il madi ya. Nanti hari ini insya Allah saya masukin fi'il mudhari'nya ya, insya Allah. Nanti berkelanjutan mengenali kata benda, baru mengenali idofa, mengenali kalimat fi'liyah, kalimat ismiyah, insya Allah berturut-turut ya, bertahap gitu, insya Allah. Monggo ya, setiap fiti udah saya cantumin seriesnya ya, insya Allah. Nah sudah jadi, tinggal dimasukkan ke seriesnya. Mudah-mudahan dipahamkan ya, gitu. Jadi penting sekali ya. Jadi kalau kita baru bisa baca-baca, jangan tinggalkan baca.
Karena di sini qiraatul Qur'ani. Ya, qiraatul Qur'ani. Dan ada satu kalimat bahwa dulu ada seorang ulama besar bermimpi ketemu Allah sampai 99 kali ya. Imam Hambali ya, beliau bermimpi ketemu Allah 99 kali. Lalu beliau diam, tidak menanyakan apapun. Akhirnya beliau menginginkan bisa bertemu dalam mimpi lagi untuk yang kesekian kalinya. Akhirnya dikabulkan oleh Allah dan bermimpi. Genap 100 kali bermimpi ketemu Allah. Dan beliau bertanya, bagaimana cara aku bisa dekat denganmu? Benar Allah menjawab, biqiraatil Qur'an. Dengan membaca Al-Quran. Nah begitu ya. Kemudian tanya lagi beliau, itu baca Qur'annya faham atau tidak faham? Ya, beliau menjawab, Allah menjawab, faham atau tidak faham. Ya gitu. Jadi fahmin au bi ghairi fahmin. Ya itu. Jadi paham atau tidak paham itu sama. Artinya sama, bisa membuat dekat dengan Allah. Nah begitu. Jadi kalau kita baru bisa baca, bacalah wa qiraatul Qur'an. Baca. Tapi harus ada peningkatan. Karena di sini dituntut bit tadabburi fil makna. Nah gitu. Jadi kita tetap dituntut untuk mempelajari makna, merenungi maknanya. Nah begitu ya. Nah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ngaji seperti ini. Ya, jadi berhusnuzon lah, begitu ya. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi satu kebaikan. Begitu. Jangan mencibir ya. Ada sebagian mencibir dan sebagainya. Kita ambil manfaatnya. Insya Allah banyak manfaatnya. Begitu ya. Oke. Jadi wa qiraatul Qur'ani bit tadabburi fil makna. Ya, jadi tadabbur itu maknanya merenungi ya. Lebih enak merenungi ya. Boleh punya makna lain nggak apa-apa. Tapi saya lebih cocok dengan merenungi fil makna, di dalam maknanya. Oke ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya wa ikhlaul batini. Nah, ini wa ikhlaul batini. Oke, kita stop dulu, barangkali ada yang bertanya, monggo. Saya sapa dulu biar nggak terlalu tegang juga ya. Oke. Oke, sudah siap semua kayaknya ya. Terus ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Lanjut dulu. Sip. Terima kasih Pak. Selamat ya, udah masuk ke anggota ke-200 ya. Subhanallah, mudah-mudahan semakin banyak. Mau nanya Ustadz, yang mimpi ketemu Allah itu cahayanya. Nah, wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Apa itu cahayanya? Itu cahayanya. Nah, wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Apa itu cahayanya? Sudah kedengeran Ustaz, alhamdulillah ya. Oke, Buya sehat terus ya Buya ya, mudah-mudahan alhamdulillah. Cara jadi anggota ya Pak Sam ya. Saya sendiri kurang tahu Pak Sam caranya nih. Malah teman-teman yang sudah pinter ya. Sudah jelas alhamdulillah. Bu Nani Malik ya, mudah-mudahan istiqomah Bu Nani. Ya, oke, alhamdulillah sudah Ustadz. Oke, jadi kita paham ya. Kadang kalau lagi live ada mati itu HP-nya panas. HP-nya panas jadi mati dulu. Oke, amin. Terima kasih Bu Nani. Semoga istiqomah. Oke, kita lanjut tadi ya. Jadi ada yang bertanya tadi. Nah, kalau kita bertemu Allah itu nanti ya, ketika di surga. Nah itu, kalau dalam mimpi ya mungkin berbentuk lain ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Oke, Ustadz beli buku nahwunya di mana?
Oh iya, ini. Jadi nanti saya rencana kalau TikTok Shop sudah berjalan lagi, nanti saya pasarin di situ ya buku nahwunya. Insya Allah. Mudah-mudahan sih dengar berita mah katanya sebentar lagi ya. Kita tunggu aja. Sekarang mah diklik aja di TikTok seriesnya ya. Saya udah bikin, insya Allah baru fi'il madi ya. Udah saya tampilkan fi'il madi berbentuk video, insya Allah menurut saya ringan dan bisa dipahami ya. Untuk pemula ya, insya Allah. Nanti hari ini insya Allah saya masukin untuk fi'il mudhoreknya dan selanjutnya ya, insya Allah. Oke, jadi buka VT sayanya, nanti klik ada TikTok seriesnya, monggo di situ diklik ya, mudah-mudahan manfaat. Oke, kita lanjut ya, Bu Mimin, Bu Mimi, oke Bu Mimi. Biasa jam berapa Ustadz setiap live? Jam 5.30 Ankilo ya. Ankilo jam 5.30 saya memulainya, baru mulai. Ya, paling ya lebih dikit ya kadang-kadang saya mempersiapkannya baru bisa jam 5:30 ya, jam 5.30 insya Allah. Oke. Ustadz kalau mimpi ketemu guru apa artinya? Ya, tergantung ketika kita tidurnya punya wudhu atau tidak. Nah gitu. Kalau tidurnya kita punya wudhu, insya Allah itu bertanda baik ya. Artinya itu sebuah ilham. Tapi kalau tidurnya kita tidak punya wudhu, dalam keadaan berhadas misalnya, ya itu hanya bunga tidur biasa. Ya, tapi kalau kita mau tidur istiqomahkan untuk berwudhu ya, insya Allah. Insya Allah Allah berikan ilham, informasi-informasi melalui mimpi. Ya, orang soleh itu informasinya bisa melalui mimpi. Ya, semakin bersih hatinya, maka semakin informasi dari ghaib, yang ghaib itu bisa melalui mimpi. Ya, insya Allah. Maka bersihkan hati dulu, insya Allah. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Mudah-mudahan tidak mati lagi ya. Oke, Kang Akur terima kasih, Rafdi terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Kang Rafdi ya. Mudah-mudahan barokah Kang Rafdi. Oke. Lanjut Ustadz, Pak Usman ya. Gimana kabarnya Bandung Pak Usman? Subhanallah. Kang Rafdi terima kasih. Mudah-mudahan barokah Kang. Oke. Lanjut. Oke. Kaf Ustadz ini bahas kitab apa ya? Kitab Nasoihul Ibad. Ya. Bab ke-5, makalah ke-14. Oke. Bintang Mursalat, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, Pak Usman, Alhamdulillah. Baik Pak Usman ya. Oke, Ana Fathah. Lanjut. Ini Ana Fathah nih, Alhamdulillah istiqomah. Beliau istiqomah ya. Taklimnya istiqomah. Sudah kelihatan istiqomahnya. Mudah-mudahan barokah ya. Oke. Tadi baru wa ikhla'ul batini. Ya. Ikhla itu artinya mengosongkan ya, mengosongkan perut. Ikhlaul batini. Batin itu butun, batnun. Batnun itu perut ya. Jadi mengosongkan perut itu yang ketiga ya. Nah, yang pertamanya tadi mujalasatus sholihin. Kemudian yang keduanya adalah qiraatul Quran dan yang ketiganya adalah wa ikhlaul batini. Ya, sering dengar ya, obat hati sering dengar ya kita. Mudah-mudahan kita lebih mantap sekarang. Nah, di sini mengosongkan perut. Nah, apa ini maksudnya begitu kan? Kita lihat di tafsirnya. Ini dibaca bita'atil qalili minal halali. Nah, ini. Bita'atil qalili minal halali. Superhero, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Bita'atil qalili. Miftah, terima kasih ya. Dengan mendatangkan yang sedikit, superhero, minal halali. Dari yang halal. Jadi tidak mentang-mentang halal, lalu semua dimasukkan ke perut. Tidak. Ya. Di sini diajarkan bita'atil qalili.
mendatangkan sedikit dari yang halal. Gitu. Apalagi yang haram. Yang halal aja membatasi diri. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan ikhla'ul batin. Mengosongkan perut. Jadi yang halal pun dibatasi sama dirinya. Ya. Seperti makan. Ya. Makan biasa kita. Makan siang, makan pagi, makan malam. Gitu. Kita batasi. Cara membatasinya, apa kata Rasul? Berhenti sebelum kenyang. Nah itu. Berhenti sebelum kenyang. Kalimat itu harus terngiang dalam telinga kita ketika kita makan. Itu namanya bita'atil qalili minal halal. Makan nasi itu halal ya. Makan nasi itu halal. Plus lauk pauknya yang halal juga. Tapi ingat harus terdengar. Kata-kata Rasulullah, berhentilah sebelum kenyang. Nah itu berarti maknanya mendatangkan sedikit dari yang halal. Gitu. Syukur-syukur bisa berpuasa. Ya, Senin dan Kamis, ya, atau Daud itu lebih baik. Ya, afdolus siyam Daud, ya, gitu. Jadi itu termasuk obat hati. Ya. Biar hatinya sehat. Ya. Jadi mencegah dari penyakit hati. Itu namanya obat hati ya. Bukan hati sudah penyakitan gitu. Itu obatnya lumayan ya. Kita mencegahnya dengan cara sedikit memasukkan yang halal pada perut kita. Bita'atil qalili minal halal. Gitu. Di samping sehat secara fisik, sehat hatinya. Gitu. Jadi hati pun ada sakit seperti badannya. Maka cara pengobatannya berbeda. Ketika sudah sakit tentunya lebih berat dibanding kita menjaga agar hati tetap sehat. Ya. Jadi cara yang Rasul lakukan adalah ikhla'ul batin. Maka Rasul sering mengganjal perutnya dengan batu. Tapi di luar ya. Itu biar nggak kelihatan perutnya kecil. Begitu. Itu satu pendidikan buat kita. Bahwa kita hidup di dunia itu bukan hanya untuk mengisi perut. Ya. Itu biar sehat hatinya. Begitu kan. Jadi bita'atil qalili minal halal. Gitu. Maka di situ kita diajarkan juga untuk lebih hati-hati dengan makanan. Ya. Lebih hati-hati dengan makanan. Jangan sembarang makan begitu. Kita harus jelas tahu, oh ini halal, ini haram, atau ini ragu. Kias-kios. Terima kasih kias-kios. Itu. Jadi untuk kehalalannya, kalau sudah jelas, baru kita makan. Begitu ya. Kalau ragu, jangan. Begitu ya. Itu udah mulai warok ya. Tidak sembarang. Walaupun statusnya makanan halal. Tapi kita ketika masih meragukan, maka hati-hati begitu. Sebab ketika kita makan dan itu masih haram misalkan, maka ada dampaknya. Nah, Pak Rasyif, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah Pak Rasyif. Oke. Jadi yang kedua, putus-putus. Oh Pak Mamat putus-putus ya. Sekarang gimana suara saya? Jelas? Putus-putus. Oh putus-putus ya. Sekarang gimana Pak Mamat? Coba nanti Pak Mamat komen lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, fa'inna. Ini dibacanya fa'inna. Oh, jelas Pak Ustadz? Oh iya, kalau yang lain jelas ya. Pak Mamat masih itu ya. Kurang jelas ya. Coba mangga komen lagi Pak Mamat. Mudah-mudahan sudah jelas. Aman Pak Ustadz. Bagus dari tadi. Oh, Bu Usi luar biasa ini Bu Usi. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Bu Usi. Oke. Fa'inna. Ini dibaca inna, maka depannya dibaca isim ya. Fa'inna akla. Wahuwa mudof.
fa inna aklal halali. Nah, begitu jadinya. Oke. Fa inna aklal halali. Maka sesungguhnya makanan halal gitu ya. Aklal halali ini bukan fiil ya. Nah, jadi makanan halal maknanya. Maka depannya dibaca khobar inna. Khobar inna itu rofa. Maka dibaca roksul kulli. Roksu khobar inna yang dirofakan dengan doma wahwa mudof. Al kulli mudof ilai yang dicairkan dengan kasroh. Roksul kulli. Maka sesungguhnya makanan halal itu roksul kulli. Pangkal segala sesuatu. Nah, gitu ya. Tapi segala sesuatunya pakai al ya. Nah, maka ada lanjutannya. Gitu. Jadi makanan halal itu, maka sesungguhnya makanan halal itu roksul kulli. Ya. Induk segala sesuatu atau pokok segala sesuatu. Gitu. Di sini alasannya li'annahu, karena bahwasanya makanan halal itu yunawwirul qalba. Nah, dibaca yunawiru, ini fi'il mudhari majid satu ya. Fa'ala yufa'ilu. Nawwara yunawwiru. Nah begitu. Yunawwiru. Jadi li'annahu yunawwiru, ini fi'il mudhari. Pak Kus terima kasih ya Pak Kustono. Yunawiru fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Maka depannya dibaca al-qalba. Li'annahu yunawwirul qalba. Maka sesungguhnya makanan halal itu dia mampu menyinari hati. Gitu. Mampu menyinari hati. Ya, jari hati. Oke, mengirimnya. Terima kasih. Oke. Ini enggak ada namanya ya. Mudah-mudahan barokah ya. Oke, ngirim kopi. Oke. Wah, masih kirim juga. Terima kasih ya, mudah-mudahan barokah. Oke, cuman saya nggak bisa ngelihat namanya ini. Ya, saya doakan mudah-mudahan barokah. Pak Anwar ya, Pak Anwar Saadi, terima kasih ya, mudah-mudahan barokah. Oke, terima kasih. Kirim lagi ya, oke. Jadi makanan halal itu li'annahu yunawwirul qalba. Sesungguhnya makanan halal itu, karena bahwasanya makanan halal itu yunawiru, dia mampu menyinari al-qalba, hati. Nah, begitu. Nah, di sini ada penjelasan yang harus kita pahami dengan hati-hati. Nah, ini bacanya Pak Kus, terima kasih Pak Kus yang mudah-mudahan berkah. Ini dibaca fatanjali. Nah, fatanjali, ini tanjali adalah fi'il mudhari ya. Ini dibaca mir'atu. Mir'atu wa huwa mudhaf. Ini fa'ilnya al-basirati mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Gitu ya. Tanjali itu artinya apa ya? Mengkilap ya, kilapan boleh. Mir'atu itu cermin. Basiroti, basiro itu arti aslinya mata hati ya. Gitu ya. Tanjali itu artinya siro itu hati, in mata hati. Cermin basiro menjadi mengkilat. Menjadi bersih boleh. Minas sodai. Minas soda. Soda itu maknanya karat ya. Karat. Itu. Karat. Ya. Karat tahu ya. Karat ya. Jadi kalau cermin karatan itu nggak bisa buat bercermin kan. Basiro. Tadi tanjali mengkilat ya. Mengkilat hati. Cermin hati itu bisa mengkilat. Gitu. Bisa mengkilat. Atau bisa bersih dari karat. Ya.
Sebab apa? Sebab makanan halal. Gitu. Jadi dari sebab makanan halal, cermin hati bisa menjadi mengkilat. Ada yang disebut mata hati, gitu kan ya. Ada mata hati. Orang kalau mata hatinya bagus, maka dia mampu melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik, begitu ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Ini saya lihat baterainya sudah beda. Jadi nanti saya lanjut besok saya lanjut, tapi besok saya berjanji untuk membacakan kitab Tanbihul Mukhtarin ya. Tapi ini lanjut nanti. Jadi selingan, nanti ada selingan kitab Tanbihul Mukhtarin karena tadi saya di sini ada Mujalasatus Sholihin ya. Nah, majelis-majelis orang soleh ini sebagai obat hati yang pertama tadi ya. Makanya di sini ada yadkhulu fi dzalika as-sumtu. Jadi sikap diam itu kan. Juga termasuk mujalasatus sholihin, kemudian uzlah gitu kan. Nah, di sini ada wa akhbaris sholihin. Nah, jadi dari sini saya coba nanti saya ceritakan dari kitab Tanbihul Mukhtarin, yang kitab itu adalah bercerita tentang akhlak orang-orang soleh dulu, gitu ya. Insya Allah besok mudah-mudahan tidak berhalangan dan nanti kita lanjut, ya. Nanti kita lanjut. Itu hanya selingan saja dalam rangka akhbaris solihin, ya. Karena termasuk obat hati ya, majelis-majelis nasihat, kemudian berita-berita tentang orang soleh. Nah, kita kapan dapat berita-berita orang soleh, gitu. Ya, kalau kita mempelajari kitabnya, insya Allah kita bakal tahu orang soleh dulu itu melakukan seperti apa. Nah, kita tinggal napak tilas. Jadi kita tuh tugasnya napak tilas, mengikuti mereka. Insya Allah apa yang diberikan Allah kepada orang soleh, maka kita pun akan mendapatkannya. Begitu ya, insya Allah. Ya. Jadi hari ini baru nyampe sini ya, ini belum selesai. Belum selesai, nanti kita lanjut dari Fatan Jali. Ya, oke, kita sampai sini dulu. Li'annahu yunawwirul qalba. Ini baterainya ya biar tidak mati lagi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengikuti. Apa ini? Ada yang bertanya juga. Ana fatha yunawwarul qalba. Yunawirul ya dibacanya, bukan yunawaro ya. Kalau yunawaro di majhul ya. Kita bacanya yunawiru. Jadi maklum. Bukan qalbi. Bukan. Karena yunawirunya itu fi'il. Ya. Kalau setelah fi'il tidak terjadi isim ngejer. Ingat ya, itu catatannya. Jadi setelah fi'il itu tidak terjadi isim ngejer. Gitu ya. Jadi kalau setelah fi'il tidak boleh isimnya ngejer. Ya. Boleh rofa atau nasab. Kalau rofa sebagai fa'il, kalau nasab sebagai maf'ul. Begitu ya. Ana fathah. Kemudian soriku. Ini yunawirul qalba. Kenapa qalba Ustaz? Nah, karena maf'ul. Al-qalba maf'ul ya. Dibaca maf'ul. Yunawirul qalba ini khobar anaknya. Li'annahu yunawirul qalba. Yunawirul qalba. Nah, yunawirul qalba, kenapa dibaca qalba? Maf'ul bih. Jadi yunawiru fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Nah, huwanya kembali ke hu ini. Baru al-qalba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Yunawirul qalba khobar anna. Gitu. Jadi annahu yunawirul qalba itu majrur dari li. Ini li-nya huruf cer ini. Jadi majrurnya berbentuk kalimat yang diawali anna. Begitu ya. Oke, soriku ya. Alhamdulillah. Paham ya? Oke, Buya, monggo Buya. Mudah-mudahan barokah Buya ya. Oke. Ustaz, saya enggak
pesantren, apakah bisa baca ini? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ikuti live-nya, ikuti seriesnya. Insya Allah di series saya mau rinci dari awal ya. Monggo buka di VT kemarin saya sudah masuk series fi'il madi. Monggo diklik. Nanti hari ini kita lanjut di fi'il mudhari ya. Itu berbentuk video. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu. Dan ikut live ya, insya Allah. Latihannya ada di sini. Mantap Ustadz, siapa ini? Oke, saya izin ikut pengajian baca kitab ya. Iya, insya Allah. Bang Azam, ya. Bang Azam penjual properti, mudah-mudahan barokah Bang. Oke, ikut ngaji, insya Allah. Oke Ustadz, mohon doanya. Oke, saya juga enggak mondok, mohon doa dan ridhonya Ustadz. Insya Allah, superhero ya. Monggo di itu, diklik ya seriesnya ya. Jangan ragu-ragu, klik aja. Ada tuh di seriesnya ada. Monggo kita mulai dari fi'il madi ya. Nah, saya udah simpan di situ fi'il madi. Monggo di VT-nya dilihat ya. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat. Ini suara saya lagi kurang nyaman. Mudah-mudahan berkah. Besok insya Allah kita ketemu lagi dengan ada tambahan kitab Tanbihul Muqtarin ya. Oke. Kita berdoa dulu. Nani Malik ya, alhamdulillah Bu Nani ini mohon doanya Ustaz. Buat anak saya lagi mondok biar betah. Insya Allah mudah-mudahan. Ibunya sering baca ini ya, sering bacain Fatihah buat dia. Insya Allah. Sering bacain Fatihah buat dia agar betah di pondoknya insya Allah. Oke. Ankilo mantap tasawuf. Amin ya, mudah-mudahan bisa mengikutinya ya. Oke. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo kita baca bersama. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya. Pak Manain, terima kasih Pak Manain ya. Mudah-mudahan istiqomah. Oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soriku terima kasih ya. Yang sudah yang belum disapa saya mohon maaf. Oke. Zaid, Pak Zaid, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama Pak Ustaz. Mulai dari jam berapa? Jam 5.30 ya, insya Allah. Senin sampai Jumat. Oke. Siapa ini? Skijeweleri. Waalaikumsalam. Ustaz Iko ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ngajinya boleh nggak dari awal biar nyusun gitu. Iya, itu saya nggak bisa dari awal karena itu ya disesuaikan dengan ini biar kelihatannya mudah gitu. Jadi ada yang di ujung gitu kan. Kalau di ujung kadang mentok. Jadi saya ambil yang mudah, Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa selesai kok. Ya kita cari yang mudah dulu gitu. Oke, Malaysia hadir. Oke, Aiman ya, Pak Aiman Yusuf. Pak Aiman Yusuf mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, Malaysia subhanallah. Saya mau mondokin adik, monggo pondokin mudah-mudahan betah ya. Nomor 1 betah dulu. Kalau mondokin anak bisa makan dulu. Kalau dia sudah bisa makan, insya Allah betah ya. Kalau nggak bisa makan itu nggak betah itu. Cara ngeklik VT-nya gimana ya? Kalau buka akun saya nanti ada VT kan, ada video TikTok saya. Nanti di situ ada judul di bawah itu fi'il madi. Nah, itu klik di situ. Nanti muncul ya. Muncul seriesnya dan nanti bisa milih. Fi'il madi aja dulu. Sabarnya kita lebih baik bersusun materinya Ustadz. Saya enggak mondok soalnya. Iya Teh Mimin gitu ya, mudah-mudahan gitu Teh. Jadi saya ambil yang mudah dulu Teh. Yang mudah untuk di center ininya, disorot kameranya. Karena HP-nya paten ini, Masya Allah. Oke. Iya.
Kalau rekomendasi pondok saya belum bisa ya, karena monggo di survei aja. Ketika kita ada pilihan, survei dulu, anaknya mau tidak gitu, nomor satu gitu. Ya, misalnya pondok-pondok salafiyah ya, pondok-pondok tradisional, pondok-pondok salafiyah insya Allah. Pak Ustadz, biar bisa baca kitab gundul gimana caranya? Ya itu tadi, ya, ikuti live-nya, kemudian TikTok seri saya diklik, insya Allah saya mulai dari awal itu. Ya, mulai dari awal. Oke, mulai dari awal. Cuman fi'il madi itu sudah pertemuan kedua sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, buka aja dari situ ya, insya Allah. Gitu. Kalau itu pakai kamera tambahan, kameranya belum ada. Masya Allah. Belum ada teh. Kameranya belum ada nanti. Nanti mudah-mudahan bisa didatangkan ya. Amin lah. Syukran. Kita tutup ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi